Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai gelombang bunyi. Di SMP, kalian telah mengetahui bahwa bunyi disebabkan oleh adanya benda yang bergetar. Ketika kalian berteriak sambil memegang tenggorokan, maka kalian akan merasakan tenggorokan bergetar. Juga ketika senar kita petik, maka senar akan bergetar dan kita akan mendengar bunyi. Nah, tapi kalau senar tidak dipetik, maka tidak akan menghasilkan getaran dan kita tidak akan mendengar bunyi. Tentang bunyi, dapatkah bunyi merambat melalui ruang hampa? Bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Bukti nyatanya adalah para astronot di bulan ini tidak memiliki atmosfer seperti bumi. Tidak dapat saling berbicara secara langsung walaupun jarak mereka sangat dekat. Bagaimana untuk berkomunikasi? Nah, untuk berkomunikasi mereka menggunakan alat komunikasi melalui gelombang radio. Klasifikasi gelombang bunyi dibagi menjadi 3 ya. Ada ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik. Manusia memiliki keterbatasan dalam pendengaran. Telinga normal umumnya hanya dapat mendengar bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20 ribu. Jadi 20 sampai 20 ribu Hz ini adalah batas bunyi yang dapat diterima atau didengar oleh telinga manusia normal. Jika lebih dari 20 ribu Hz, ini telinga manusia tidak dapat mendengar, disebut jenis ultrasonik. Sedangkan jika di bawah 20 Hz, ini disebut infrasonik. Telinga manusia tidak dapat mendengar. Jadi seseorang itu dapat mendengar bunyi dengan frekuensi terendah 20 dan frekuensi tertinggi 20.000 Hz. Tetapi begitu umurnya bertambah, jangkauan frekuensi pendengaran menjadi berkurang. Kira-kira 20% dari penduduk dunia ini menderita cacat pendengaran. Cacat ini dapat disebabkan oleh usia tua atau ada infeksi dalam telinga ataupun kerusakan kornea oleh bunyi yang sangat keras. Misalnya musik keras dalam ruang diskotik atau suara bising di pabrik. Oleh karena itu, pekerja di pabrik-pabrik yang bising harus memakai alat pelindung telinga untuk meredam kebisingan. Jadi kalian harus selalu menghindari bunyi-bunyi yang sangat bising karena sekali telinga kita rusak, telinga tidak dapat diperbaiki karena saraf-saraf dalam klokea telinga itu akan mati. Beruntung Allah menciptakan kita agar hanya dapat mendengar bunyi dengan jangkauan frekuensi terbatas yaitu 20 sampai 20 ribu Hz. Gak kebayang kalau misalkan kita dapat mendengar bunyi yang tidak terbatas. Pasti dunia ini sangat ramai, kita nggak bisa tidur ya. Jadi kita harus bersyukur karena Allah menciptakan kita dengan keterbatasan pendengaran. Keterbatasan ini juga mampu membuat kita menikmati tidur yang nyenyak dan pastinya akan bermanfaat untuk memulihkan kepenatan ketika kita berpikir sepanjang hari. Beberapa hewan dapat mendengar cukup baik pada frekuensi ultrasonik. Jika kalian mungkin yang pernah menggunakan fluid anjing, kalau diperhatikan ketika kita meniup fluid, kita itu tidak mendengar bunyi fluid, tetapi anjing segera berlari menjumpai kita ya. Ini karena anjing dapat mendengar bunyi dengan frekuensi sampai 25.000 Hz. Mungkin juga kita pernah melihat seekor kucing tampak terkejut atau ketakutan walaupun kita tidak mendengar bunyi apapun. Ini karena kucing dapat mendengar bunyi dengan frekuensi sampai 65.000 Hz. Bahkan lumba-lumba dapat mendengar bunyi dengan frekuensi sampai dengan 150.000 Hz. Berapa cepat rambat gelombang pada tali? Untuk menghitung berapa cepat rambat gelombang pada tali,
telah dilakukan percobaan yang dilakukan oleh Melde, maka disebut percobaan Melde ya. Percobaannya yaitu menyelidiki hubungan antara cepat lambat gelombang, tegangan senar atau tali, tegangan tali kita lambangkan dengan F, kemudian massa tali dan panjang tali. Kesimpulannya adalah cepat lambat gelombang transversal dalam seutas senar ini sebanding dengan akar kuadrat gaya tegangan senar dan berbanding. Ya, jadi dirumuskan dengan V sama dengan akar dari FL per M ya. T-nya adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, F-nya adalah gaya tegangan tali dengan satuan Newton, L merupakan massa dengan satuan meter, dan M itu adalah L itu panjang dengan satuan meter, dan M itu massa dengan satuan kilogram. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan tentang sumber bunyi. Semua benda yang bergetar itu dapat berfungsi sebagai sumber bunyi. Nah, pada topik ini sumber bunyi yang dibahas terdiri dari dua sumber bunyi, yaitu dawai atau senar dan yang satu lagi pipa organa. Mengenai sumber bunyi ini, karena bunyi itu adalah gelombang, besaran-besaran yang berhubungan dengan gelombang salah satunya adalah frekuensi. Maka mengenai sumber bunyi yang akan kita bahas adalah mengenai frekuensi. Berapa sih frekuensi yang dihasilkan dari sumber bunyi? Sumber bunyi yang dimaksud adalah pada dawai ya. Yang pertama pada dawai. Nah, mengenai frekuensi yang kita lambangkan dengan huruf F kecil dengan satuan Hertz, frekuensi yang dihasilkan oleh dawai atau senar itu terdiri dari, kita bagi saja menjadi frekuensi nada dasar, dan di atas nada dasar disebut nada atas ya. Jadi ada frekuensi nada dasar kita lambangkan dengan F0 untuk nada dasar, dan frekuensi nada atas di mana nada atas itu juga bertingkat. Di atas nada dasar itu nada atas ke-1. Di atas nada atas ke-1 adalah nada atas kedua, kita lambangkan dengan F2. Demikian seterusnya. Nah, berapakah besarnya frekuensi nada dasar? Untuk frekuensi nada dasar pada senar ya, pada senar atau pada dawai itu terjadi, dawai itu adalah atau senar yang diikat di kedua ujungnya sehingga terentang dan kemudian digetarkan akan menghasilkan nada dasar jika panjang tali yang kita sebut dengan L ini menghasilkan setengah gelombang. Ya, pada gelombang stasioner seperti ini terdiri dari 2 simpul dan 1 perut ya. Saya ulangi lagi, pada saat kemarin kita pelajari tentang gelombang stasioner, kalau ini adalah misalkan gelombang berjalan seperti ini, kemudian sampai di ujung ini akan mengalami pemantulan gelombang. Nah, ini adalah gelombang stasioner. Nah, dapat kita lihat ini terdiri dari 1,5 gelombang ya. Ini adalah terdiri dari 1,5 gelombang. Ini 1 dan setengah gelombang, 1,5 gelombang. Frekuensi nada dasar diperoleh jika terdiri dari setengah gelombang. Berarti yang seperti ini ya, terdiri dari setengah gelombang. Kedua ujungnya itu merupakan simpul. Jadi kalau frekuensi nada dasar terdiri dari 2 simpul dan 1 perut ya. 2 simpul dan 1 perut. Nah, ini panjang talinya terdiri dari setengah gelombang. Kalau kita buat persamaannya dalam bentuk lambda sama dengan, maka lambda sama dengan 2L karena L sama dengan setengah lambda. Berapa frekuensi nada dasar? Frekuensinya F0 kita
kembalikan ke persamaan semula, yaitu F itu kan pi per lambda. Kalau lambdanya kita substitusi dengan 2L, maka F0 adalah pi per 2L. Pi-nya adalah cepat rambat pada senar, ya, pada tali yang barusan kita bahas, di mana besarnya pi itu sama dengan akar dari FL per M, ya, FL per M. Jadi besarnya frekuensi nada dasar bisa sama dengan pi per 2L atau 1 per 2L dikali akar F ya, kali L per M. Ini adalah frekuensi nada dasar. Bagaimana nada atas? Nah, untuk nada atas, perumusannya begini. Nada dasar itu terdiri dari setengah lambda, ya. Terdiri dari setengah gelombang. Jadi L-nya adalah setengah lambda. Setiap penambahan nada, jadi dari nada dasar ke nada atas ke 1, itu bertambah setengah gelombang seperti dalam gambar, ya. Nada atas ke 1 itu nambah lagi setengah gelombang, yang mula-mulanya setengah gelombang tambah setengah gelombang lagi menjadi 1 gelombang. Dari nada atas ke 1 ke nada atas ke 2 bertambah lagi setengah gelombang. Jadi kalau ini L-nya sama dengan lambda, maka untuk nada atas kedua ini artinya 1 gelombang, ya. Kalau ini tambah lagi setengah gelombang menjadi 1 setengah gelombang atau 3 per 2 lambda. Bagaimana nada atas ketiga? Nada atas ketiga tambah lagi setengah gelombang, jadi 2 gelombang, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, L-nya ini adalah lambda. Bagaimana frekuensi nada atas ke 1? Maka F1 itu sama dengan pi per lambda. Lambdanya sama dengan L, sehingga F1 sama dengan pi per L. Ya, itu untuk F1 atau frekuensi nada atas ke 1. Mana kalau kita gambarkan, ini ada simpul, ini juga simpul, ini simpul. Artinya untuk nada atas ke 1 terdiri dari 3 simpul dan ada 2 perut, ya. Terdiri dari 3 simpul, 2 perut. Untuk frekuensi nada dasar ini terdiri dari 2 simpul dan 1 perut. 2 simpul dan 1 perut. Bagaimana pada nada atas kedua? Saya tuliskan lagi persamaan dasarnya bahwa F itu pi per lambda. L-nya itu terdiri dari 1,5 gelombang. Jadi kalau dituliskan lambda sama dengan 2 per 3 L. Nah, substitusikan, maka ini 2 per 3 L atau menjadi 3 pi per 2 L. Ini adalah frekuensi nada atas kedua, 3 pi per 2 L. Berapa banyak simpul dan perut? Perutnya berarti ada 3, ya, sedangkan simpulnya 1, 2, 3, 4. Terdiri dari 4 simpul dan 3 perut. Oke, sampai situ. Kita lanjutkan lagi. Jika frekuensi nada atas ke 1 kita rumuskan tadi, frekuensi nada dasar dirumuskan dengan pi per 2L, nada atas ke 1 dirumuskan dengan pi per L, nada atas kedua dirumuskan dengan 3 pi per 2L. Bisakah kalian memprediksikan bagaimana persamaan F3? F3 menjadi tambah 1 aja. Kalau ini pi per 2L, ini juga sama, 2L ini sama. Artinya ini 1, ini adalah 2 pi per 2L. Maka F3 sama dengan 4 pi per 2L. Bisa kalian rumuskan bahwa F ke N itu adalah N plus 1 kali pi per 2L. Ini adalah mencari frekuensi nada atas, nada ke N. Ya, frekuensi nada ke N pada senar. Oke, sampai situ silakan dicatat dulu, ya.